yang paling menyedihkan adalah ketika kaum muslimin terakhir khususnya yang ada di Eropa, ya, daerah Spanyol, ya bukan separuh nyolong ya, karena ada orang senangnya Spanyol, ya, ternyata separuh nyolong, ya, nauzubillah. Daerah Spanyol yang ada di situ Masjid Al-Hamra, Granada, bahasa Arabnya Gharnatoh, ya, bahasa Latinnya disebutnya apa? Granada. Itu kaum muslimin besar di situ, ya. Ketika di beberapa kekuatan Islam hilang, masa Umayyah, Abbasiyah di sana eksis tuh, ya. Dan itu mereka bukan hanya menyebarkan agama, mengajarkan ilmu. Ya, tidak ada paksaan dalam Islam harus masuk Islam, malah nggak boleh. La ikraha fiddin, subhanallah. Tapi apa? Ketika mereka mulai memiliki kekuatan, mereka menguasai sampai raja terakhir, ya, itu diusir dengan cara yang tidak manusiawi. Ya, bagaimana caranya? Dan ini menunjukkan orang beriman kalau imannya hilang, rendah, serendah-rendahnya, bahkan lebih rendah dari binatang. Bapak Ibu, apa yang dilakukan? Seorang perempuan namanya Ratu Isabella perintahkan kepada raja terakhir, saya lupa namanya, ya, yang disebutkan oleh para ulama, ibunya yang menangis dan menceritakan, bahkan dia bilang, saya menyesal melahirkan anak seperti ini. Karena apa? Kata dia, kamu pilih masuk Nasrani atau silahkan nyebrang laut ke sono, ke Maroko tuh dengan teman-teman kamu. Ya, ini laki-laki lawan perempuan. Ya, biasanya yang namanya laki-laki secara fisik lebih kuat dari perempuan apa lebih lemah? Nah, lebih kuat biasanya, ya kan? Makanya kalau ada laki-laki berani sama perempuan itu pasti dibilang cemen tuh. Di sekolah umpamanya laki-laki berantem sama perempuan pasti, ya beraninya sama cewek pasti bilang begitu. Ya, tapi ini faktanya Bapak Ibu, disuruh begitu dia nggak berani lawan saking takutnya. Kemudian dia lebih milih nyebrang kemana? Ke Maroko menyelamatkan diri. Karena dia masuk Nasrani pun tidak mungkin. Ini menunjukkan betapa lemahnya keimanan. Sampai ibunya mengatakan, saya menyesal pernah melahirkan anak seperti ini. Ya, tapi itulah orang ketika sampai apa? Titik nazir daripada keimanannya. Ya, seolah-olah bahwa dia kalau umpamanya melawan sudah mati, belum tentu. Karena yang menghidupkan dan mematikan, ajal itu semuanya di tangan siapa? Allah Subhanahu wa taala, ya.